hingga minggu ini saya belum ada yang mengingatkan terkait dengan kegiatan kelas yang belum terlaksana. Ya, nantinya harusnya menjadi satu pertemuan yang harus diganti. Ya, walaupun saya tahu sebenarnya bahwa kelas ini tidak melakukan komunikasi dengan baik dengan saya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya tidak banyak bercerita terkait dengan permasalahan. Silakan buatkan satu pertemuan secara online ya di minggu ini sesuai kesepakatan. Kalau memang tidak ditemukan waktu yang tepat di siang hari ya di aktivitas kerja, silakan dibuat di sore ataupun malam hari. Oke ya. Di sini penanggung jawabnya siapa ya kelasnya? Selain atau Mas Diki ya? Ya, seperti Mas Diki memang tidak ini ya secara langsung. Ya nanti silakan ya diwakili oleh teman-teman ya, ditunjuk oleh temannya sebagai perwakilan untuk mengakomodir kelas pertemuan yang kosong. Oke, saya mulai dari sini, di mana kita mulai dengan materi terkait dengan ya, komunikasi persuasif. Sebentar saya siapkan ini dulu ya, Mat. Kuliahnya dulu ya. Oke, pertemuan 6 sudah saya siapkan absensinya terkait dengan komunikasi di ya, lingkungan profesional dan strategis. Oke, di pertemuan ini kita akan coba membahas kembali terkait dengan konteks formal pitching project ya, di mana terjadi perbedaan komunikasi antara tim internal dan juga stakeholders ya, kaitannya dengan klien maupun manajer ataupun atasan secara langsung. Dalam hal terkait dengan penyusunan strategi, kita akan juga mencoba melihat bagaimana teknik influencing mulai dari KYC hingga dengan offering membangun strategi penyelesaian konflik yang berorientasi pada win-win solution. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan simulasi secara profesional melalui roleplay. Terkait dengan teori resolusi konflik, sebenarnya bisa kita lihat ya secara langsung bahwa kerangka teori resolusi ini bermula dari kerangka konflik manajemen teori ya, teori konflik manajemen, di mana kita bisa melihat di sini ada dua hal. Yang pertama adalah asertif, yang kedua adalah kooperatif. Untuk masalah terkait dengan manajemen konflik, mungkin sudah sempat kita bahas ya sebelumnya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah asertif ya, bagaimana sikap kita ya, yang baik secara personal ya maupun apa namanya dari langsung ya, bahwa tindakan asertif ini mendukung terjadinya sebuah resolusi konflik ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita kerjasama secara tim maupun personal untuk menyelesaikan satu permasalahan. Di sini terdapat pertama adalah competing. Ya, competing di sini kita bisa lihat ya. Di sini bagaimana secara konsep ya. Kita lihat di sini secara konsep kita berfokus bagaimana kita mengambil sebuah keputusan.
terkait dengan win dan lose. Dalam hal ini kompetisi ini yang sifatnya secara personal, baik dalam tim ya maupun dalam satu organisasi pekerjaan, itu bisa menunjukkan kemampuan ataupun performansi pekerjaan. Dalam hal ini menyelesaikan satu permasalahan berfokus pada tingkat keterlibatan individu, asertifnya, dan juga kooperatifnya. Kalau di sini kita lihat kompeting ini berada pada asertif tingkat tinggi, ya, tetapi memiliki kooperatif dalam tingkat rendah, ya, medium ke rendah. Nah, maksudnya apa? Kooperatif ini bisa jadi ini kaitannya dengan performansi, jadi kaitannya dengan kinerja, itu bisa jadi kompetisi antara individual dalam satu organisasi ataupun teamwork. Bagaimana dia menyelesaikan tasking, bagaimana dia menyelesaikan satu permasalahan, bagaimana dia menyelesaikan satu tugas yang diberikan oleh pimpinan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Nah, ini competing. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kaitannya dengan dependencies, ya, keterikatan itu, maka maka competing ini tidak secara terukur, ya, bisa saling berdependensis antar ataupun ketergantungan satu dengan lain. Yang kedua adalah berkaitan dengan collaborating. Sifat lain dari penyelesaian konflik terkait dengan collaborating, ya, ini kaitannya dengan keterlibatan, ya, secara langsung dan juga kerjasama secara tim. Nah, ini yang melibatkan tingkat asertif yang tinggi juga dan kooperatif tingkat tinggi, ya. Nah, collaborating di sini kalau kita lihat dia mencari solusi win-win solution, ya. Bagaimana konflik itu diselesaikan dengan kepentingan secara bersama, ya, untuk menyelesaikan case, ya, menyelesaikan proyek secara bersama, ya, menyelesaikan permasalahan itu secara bersama. Dependensis terkait dengan ketergantungan antar tasking itu juga sangat tinggi, sehingga satu sama lain harus saling memahami pekerjaan yang diberikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan avoiding. Nah, ini avoiding ini yang paling terakhir sebenarnya, ya, selain nanti compromising dan accommodating. Avoiding ini adalah saling acuh tak acuh, ya, jadi keterlibatannya rendah, kemudian kerjasamanya pun juga rendah, bahkan saling menghindar. Di sini nggak ada win-win solution, tapi lose-lose, ya. Saling ego, ya, terkait dengan pekerjaan. Ini bukan pekerjaan saya, ini bukan tasking saya, bukan job desk saya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah accommodating, di mana kita mencoba mengakomodir ide, solusi permasalahan yang ditawarkan dari pihak lain yang kita rasa bahwa tujuannya sama-sama baik dalam hal untuk menyukseskan sebuah proyek. Itu kita bisa mengakomodating pendapat orang lain. Bukan berarti mengalah, tetapi lebih pada prinsip kebersamaan, ya. Jadi tingkat kooperatifnya tinggi, walaupun sikap asertifnya rendah karena kita mencoba mengalah ataupun mengakuisisi pendapat orang lain. Dan compromising, ya. Compromising terakhir terkait dengan bagaimana keterlibatan kita, ya, kooperatif kita secara bersama-sama, baik dari pihak yang secara tim, ya, maupun secara personal, itu saling menghargai satu sama lain, gitu, ya. Nah, hal ini menjadi salah satu poin yang akan kita kedepankan dalam manajemen konflik. Nah, 5 metode tadi, resolusi konflik ini paling tidak menjadi bekal kita kapan kita akan menggunakannya dalam sebuah proyek, dalam sebuah tim, dalam satu grup, ataupun dalam personal dalam grup, ya. Idealnya beberapa konflik ya, bagaimana kompromisi tingkat negosiasi, tingkat kredibilitas, performansi, ini menjadi rendah, ya. Dalam hal arti tidak ada konflik yang berlanjut sehingga bisa diselesaikan dengan fokus pekerjaan ataupun goals project dari IT ini selesai, gitu, ya. Termasuk kalau teman-teman berhadapan dengan pimpinan, ya, tidak menggunakan ego pribadi untuk mengedepankan bahwa pendapatnya yang paling benar dan mengabaikan pendapat dari pimpinan, tetapi lebih mengakomodasi bagaimana
project ini bisa selesai tepat waktu dan bisa dengan baik ya. Oke, kemudian yang kedua kita masuk pada tahap analisis konflik eksternal ya, konflik profesional. Biasanya konflik ini bermula dari namanya isu ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa dikatakan uh, isu ini uh, mulai dari apa namanya perbedaan pendapat ya, perbedaan argumen, perbedaan pandangan ya terkait dengan personal lain ataupun dalam tim ya, sehingga kita setidaknya membutuhkan eksplorasi ya terhadap isu. Teman-teman nanti sebagai mungkin uh, project lead ataupun sebagai senior ataupun nanti sebagai tim ya, itu bisa mengeksplor isunya sebenarnya di mana. Jangan berpihak pada satu uh, person ya, tetapi lebih pada objektivitasnya bagaimana penyelesaian permasalahan itu bisa mempercepat project ya yang bisa kita lakukan. Nah, explore issue, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan conversation ya. Mulai berbicara, baik terpisah apa namanya menghadirkan orang yang berkonflik tadi, person A, person B ya, ataupun dengan tim yang apa yang yang terlibat, kemudian juga mungkin bisa memanggil pimpinan yang terkait ya sehingga isu itu bisa jelas ya mulai dari mana nih sebenarnya. Nah, kita cari yang ketiga adalah find common ground ya, permasalahan dasarnya apa sih? Bisa jadi komunikasi itu berdasarkan mungkin kaitannya dengan penyampaian yang berbeda ya. Jadi biasanya common ground itu biasanya kaitannya dengan gaya dialektikalnya ya, bagaimana dia menyampaikan secara point by point atau bisa jadi tidak mengindahkan etika dalam berpendapat dan sebagainya sehingga menjadi common ground ya. Ego sektoral itu biasanya juga muncul ketika memang terlihat ya terlalu mengedepankan pendapatnya tanpa apa mendengarkan pendapat orang lain. Lalu yang keempat adalah kita mencoba mendiscover atau menemukan solusi, bagaimana solusi yang terbaik ya, baik nanti secara kolaboratif, compromising, accommodating dan sebagainya. Dan menjadikan itu menjadi nyata ya, menjadikan itu menjadi hal yang resolusi ya untuk konflik itu. Jadi semuanya dalam kondisi menerima satu permasalahan tersebut menjadi selesai ya. Kuncinya adalah di sini ya, kuncinya adalah bagaimana teman-teman mendengarkan satu sama lain, mendengarkan pendapat biasa buat teman-teman, tetapi mendengarkan itu adalah teknik ataupun skill yang sulit ya untuk dilakukan jika memang kita tidak punya kebiasaan dalam mendengarkan. Mendengarkan itu tidak berarti kita melakukan pekerjaan lain seperti main HP ataupun melihat tontonan Instagram, melakukan chat dan sebagainya yang memang itu tidak berdampak pada apa namanya konflik yang terjadi, gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, perbedaan konflik ini biasanya melibatkan beberapa aspek ya. Pertama yang tadi saya bilang, pertama sekali adalah fokus pada emosional ya. Jangan saling menyalahkan. Hal yang sering adalah sering menyalahkan atau blaming game ya. Sering sekali ini. Nah, sering ketika kita mendapatkan konflik ini saling menyalahkan akhirnya berdampak besar pada eksternal ya. Bagaimana ekspektasi proyek itu yang harusnya selesai itu tidak selesai ya, karena satu sama lain saling menyalahkan, harusnya dia Pak yang bertanggung jawab, harusnya dia dan sebagainya. Lalu yang kedua terkait dengan tujuan resolusi, di sini kita fokus ya, fokus pada tujuan bersama, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan ataupun proyek itu secara bersama-sama, menjaga ya kontrak ya, reputasi tim ya dalam menyelesaikan proyek. Yang ketiga, kita bisa menggunakan beberapa aspek komunikasi termasuk alat ya. Bagaimana
konsep ya mendengarkan aktif ini sangat-sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik secara internal dan juga bagaimana kita juga bisa mengimplementasikannya ketika terjadi permasalahan di eksternal. Contoh misalnya terkait dengan influencing nih, ya, bagaimana kita bisa pitching project itu dengan memberikan persuasif yang logis terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh si apa namanya si klien. Now your client itu jelas ya. Nah, lalu di sini kita lihat ada beberapa pemicu konflik umum, biasanya adalah terkait dengan scope creep ya, biasanya demanding. Ya, nah ini demanding ini karena bagaimana hal ini terjadi baik di tim maupun di luar. Demanding ini maksudnya adalah ketergantungan satu sama lain, saling tergantung, tasking satu dengan sama lainnya, misalnya dalam proses misalnya analisis ya, dalam proses pendesainan, membuat desain UI UX-nya ya, front end-nya dan sebagainya yang itu secara ketergantungan melibatkan kesemuanya. Bisa juga melibatkan eksternal ya, bisa jadi klien meminta fitur di luar proposal. Nah, ini yang sering terjadi. Klien meminta fitur di luar proposal. Nah, di luar skop yang kita ajukan. Nah, sering sekali ini menjadi hal-hal yang sifatnya pemicu konflik. Yang kedua adalah terkait dengan timeline ya. Ekspektasi timeline itu akhirnya terlambat. Mungkin teman-teman yang masuk pada kelas PMPP kita bisa pelajari bahwa bagaimana project itu secara scheduling value ya, scheduling performance index SPI-nya itu bisa dikatakan terlambat atau tidak. Nah, baik schedule maupun cost itu bisa dikatakan on budget atau tidak. Nah, ketika tim dikatakan terlambat, maka bisa jadi hal yang berdampak adalah klien menuntut kejelasan. Nah, yang ketiga adalah kaitannya dengan quality issue, ya, konflik kredibilitas. Bagaimana kualitas dari project yang kita lakukan itu berdampak baik ya. Nah, di sini indikasinya adalah mungkin tidak ada bugs ya lagi di production ataupun tidak sesuai dengan hasil yang kita lakukan pada saat pengajuan proposal. Nah, itu juga sering menjadi pemicu konflik. Ya, mungkin ada teman-teman yang nanti bisa bercerita ya bagaimana ternyata pemicu konflik ini benar-benar terjadi baik secara tim maupun nanti pengalaman di pada saat magang gitu. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik itu baik dengan beberapa teknik ya. Salah satunya adalah intervensi. Pertama tahu dulu nih ya, kita berkonflik sama siapa, kita berkonflik internal atau eksternal. Kemudian bagaimana orangnya ya. Nah, sering sekali kita sering tidak mengetahui bagaimana misalnya kita berkonflik dengan stakeholder ya. Di sini kaitannya dengan stakeholder. Nah, kita tahu nih bagaimana ternyata tanggapan dari si klien ketika mengetahui bahwa kita mengajukan pendanaan proposal itu dengan harga tinggi ya. Mungkin metode yang kita gunakan adalah man per hours ya atau man per days. Nah, hal ini mungkin menjadi konflik bahwa si klien itu tidak berkenan untuk menambah biaya ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba memberikan pemaparan penjelasan jika memang kaitannya dengan solusi yang ditawarkan tidak diterima, maka ada aspek-aspek lain yang mungkin secara benefit ya, baik nanti secara pendapatan, waktu ya, pekerjaan, proses bisnis itu nanti akan terganggu ya. Kemudian kaitannya dengan credibility. Credibility ini pada prinsipnya lebih pada kita mengajukan uh, apa namanya kemampuan kita ya dalam menyelesaikan permasalahan ya. Sering sekali kita enggan mengakui kesalahan ya di sini bahwa keterlambatan itu dilakukan terjadi akibat misalnya tim terlalu fokus pada aspek administrasi yang diminta ya. Tim berfokus pada penyelesaian bugs
tim berfokus pada infrastruktur yang belum siap dan sebagainya. Nah, ini harus segera dibuat solusi konkret ya. Jangan fokus pada permasalahan dan berlarut pada permasalahan ya. Jadi bagaimana teman-teman secara kredibilitas juga mampu ya mengangkut solusi yang ditawarkan. Kemudian bridging ya, bridging ini analogikannya adalah kita mencoba melakukan uh, apa namanya solusi itu dengan pemahaman yang mudah untuk klien pahami ya. Bagaimana analogikal ya proses pembahasan teknis ya dan solusi konkret itu menjadi mudah untuk diterjemahkan. Contohnya bagaimana teman-teman menerjemahkan proses jembatan data ya, contohnya kayak API gitu misalnya. Bagaimana itu bisa diselesaikan atau bisa diakomodir oleh disetujui oleh pimpinan ataupun atasan ya, dikarenakan misalnya terkait dengan permasalahan terjadi bahwa tidak perlu membangun sistem, kita cukup mengambil data dari sistem yang sudah existing misalnya gitu. Atau ketika perusahaan itu membutuhkan misalnya kaitannya dengan ekspansi ya terkait dengan data storage. Oh, dia harus membutuhkan data cloud ya. Nah, itu juga perlu dibuat satu bridging solusi bahwa ketika tidak dilakukan maka misalnya ada kemungkinan bahwa biaya yang dikeluarkan bisa menjadi bengkak ya akibat kebutuhan untuk data storage yang sifatnya fisik harus disediakan terus menerus gitu ya, bertambah terus menerus. Terus yang kedua adalah terkait dengan offering. Offering ini kita memberikan solusi aktif ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini ya, bagaimana permasalahan ini bisa diterima oleh kedua belah pihak ya, tanpa perlu memaksa. Nah, dalam hal ini ya, ya ini offering menjadi poin penting ketika memang kita melakukan negosiasi di tingkatan lingkungan profesional. Begitu teman-teman. Nah, offering ini menjadi poin uh, penutup ya, di mana keseluruhan dari komunikasi yang terjadi di lingkungan profesional itu terselesaikan dengan baik ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, atau ada yang mau bercerita ya mungkin terkait dengan bagaimana dia membuat atau menyelesaikan satu permasalahan. Ya, hal ini sebenarnya agak sulit diberikan ketika memang tidak terjadi praktek ya yang secara menyeluruh ya. Nanti saya coba buatkan juga beberapa case by case yang bisa melihatkan bagaimana implementasi dari teknik influencing ini untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ya, setidaknya di QIC itu ada 3 level ya. Kalau kita lihat, sebenarnya QIC itu adalah Know Your Client Method ya. Bagaimana kita bisa secara tingkatan level 1 itu mengetahui fakta ya. Apa yang mereka butuhkan, siapa mereka, kemudian background mereka dan sebagainya, mengumpulkan data dasar mereka, kebutuhan spesifikasi fitur dan sebagainya, SRS ya, skopnya. Lalu di kedua itu adalah terkait dengan motivasi ya, mengapa mereka membutuhkan harus menggunakan ide kalian yang menggunakan atau menjadikan prioritas pada project ya, ide yang diajukan ya. Bagaimana mengidentifikasi alasan bisnis bahwa mereka butuh terkait dengan ide proyek kalian dan sebagainya. Ini alur kerja yang memang harus diterapkan. Nah, kaitannya dengan mungkin juga secara implementatif itu kaitan dengan seberapa efektif dan efisiensi terkait dengan proses bisnis yang nanti akan dijalankan oleh satu organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga adalah terkait dengan emosi ya, apa yang memungkinkan proyek ini gagal. Nah, ketakutan, harapan ya, tercapaian ini perlu digali agar ya QIC ini membuat si klien itu memahami secara menyeluruh ya, kenapa dia harus
menerima itu dan mengetahui bahwa ternyata terjadi permasalahan yang uh, cukup spesifik yang mengganggu proses di organisasi mereka. Itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang pertemuan 6 ini sebenarnya sudah cukup kita sampaikan. Nanti untuk pertemuan 7 silakan teman-teman gali lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana proses persuasif dan negosiasi yang harapannya nanti bisa ini ya bisa disediakan waktu di minggu ini. Itu ya, teman-teman ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti untuk kelas ini tetap bisa berlanjut. Nanti kita sediakan di e-learning sehingga nanti implementasi komunikasi secara profesional dan strategi penyelesaian konflik ini bisa diimplementasikan secara baik langsung oleh mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan mas, silakan. Apa mas? Mhm. Oh di e-learning. Di e-learning itu pertemuan ke, oh 7 masih kekunci ya? Oke, oke mas. Oke, saya buka ya mas. Oh iya. Oke, terima kasih mas. Ada lagi ya mas yang lain? Eh, sembunyi ya. Terus. Loh, sudah ada loh mas harusnya di ini. Hmm, sudah ini menyelesaikan sebelumnya mas materi di pertemuan 6 ya itu ada kaitannya dengan penyelesaian aktivitas di materi 6 mas. Bisa nggak mas? Kenapa? Oh, pertemuan 6 masih kunci? Pertemuan 6 masih udah bisa. Pertemuan 6 sudah ya. Pertemuan 7 yang kekunci ya. Pertemuan 6 bisa mas? Pertemuan 6 bisa ya? Bisa, Pak. Udah bisa. Oke, coba saya cek di sini. Coba di refresh mas. Bisa nggak? Oke, sip. Oke, sip, 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 sip. Oke, ada lagi? Oh, sebentar mas. Saya buka dulu mas. Tenggat diskusinya. Diskusi kelasnya ya? Mhm. Oke, ya sudah.
Oke, sudah Mas? Oke, ya, ya. Nanti teman-teman tolong diagendakan ya untuk materi ke-7. Ini nanti bisa siapkan. Atau nanti 7 juga secara penugasan juga bisa ya, nanti disepakati saja apakah nanti memang dibutuhkan untuk pembahasan atau nanti untuk secara penugasan saja. Gitu ya, Mas, teman-teman ya. Oke, tolong diakomodir di dalam kelas ya. Ya, sip. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya rasa cukup karena memang materi di pertemuan 6 dan 7 ini cukup implementatif ya, jadi tidak banyak teori. Kemudian yang kedua terkait dengan UTS, nanti kita mulai dari materi kelima sampai dengan ketujuh di pertemuan mungkin di hari besok sampai dengan hari Sabtu itu saya sediakan kesempatan untuk mengerjakan uh, apa namanya online UK uji kompetensi yang nanti bisa dikerjakan dan mulai dari besok sampai dengan Sabtu ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nanti untuk ujiannya juga sifatnya online, ada beberapa tools yang nanti perlu disiapkan, termasuk salah satunya SEB ya, SEB yang diberikan untuk bisa mengerjakan itu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada diskusi silahkan, kalau tidak mungkin bisa kita akhiri. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.